Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Nurdiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas UAS mata kuliah proses manufaktur, yaitu lebih tepatnya mesin milling. Oke, yang pertama eh, pendahuluan, yaitu di sini saya meneliti di daerah Bekasi, lebih tepatnya Bekasi Timur. Dia itu satu pabrik ada dua macam mesin. Yang pertama itu ada mesin bubut, yang kedua ada mesin milling. Sebenarnya ada satu lagi cutting, tapi saya nggak masukkan. Oke, langsung saja diawali dengan banyak sekali tulisan. Langsung saja, mesin milling ini adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan bentukan atau permukaan dengan memberikan getaran putar pada alat potong yang dipasang pada spindle. Nah, mesin milling ini dibagi, bukan dibagi sih. Mesin milling ini kayak ada empat macam. Nah, yang pertama itu ada mesin milling facing. Mesin milling facing ini sering digunakan buat ngehalusin permukaan benda kerja serta membuang beberapa bagian tertentu dari benda kerja yang tidak diinginkan seperti karat, noda, atau material lain yang tidak dibutuhkan. Nah, yang kedua itu ada mesin milling vertikal. Nah, kalau buat mesin milling vertikal itu keuntungannya buat dari mesin milling vertikal ini adalah memungkinkan operator untuk bekerja sangat detail yang sangat presisi. Nah, sehingga hasil produk dapat lebih akurat dan teliti. Nah, mesin milling vertikal ini juga banyak digunakan pada pengolahan material besi cor, stainless steel, dan kuningan. Nah, yang ketiga ada mesin milling horizontal. Sebenarnya ini mesin milling horizontal ada dibagi lagi jadi dua, cuma saya bahas dasarnya aja. Yaitu mesin ini dapat menghasilkan produk dengan bentuk profil datar ataupun profil bentuk lengkung. Kelebihan dari mesin milling horizontal adalah sistem kerjanya lebih otomatis dan lebih cepat karena dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang besar dan sangat presisi. Nah, yang terakhir ini yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mesin milling CNC, komputer numerik kontrol, tiga sumbu. Nanti ada dua macam lagi, ada tiga sumbu, ada lima sumbu. Nanti akan lebih jelas ya. Nah, mesin milling CNC ini merupakan mesin milling yang menggunakan sistem komputerisasi. Jadi dia itu sistemnya pakai software. Kalau software di teknik itu kita lebih dikenal sama AutoCAD. Kayak gitulah. Nah, untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Pada mesin ini, operator tidak perlu lagi melakukan proses manual setiap saat. Kayak mesin milling vertikal atau mesin milling horizontal itu kan kayak manual ya, kayak pakai tangan gitu desainnya. Nah, kalau ini tuh udah pakai software. Nah, selain itu, karena dapat dikontrol secara otomatis oleh komputer, karena kecepatan yang tinggi, mesin milling CNC lebih sering digunakan untuk proses yang bersifat industri skala besar. Jadi, mesin milling CNC ini dipakai ketika ada pemesanan atau skala pemesanan yang besar. Lebih tepatnya gitu. Lanjut. Nah, pembahasan kali ini tuh eh, lebih ke arah mesin milling CNC karena di lapangannya saya dapatnya mesin milling CNC. Kalau buat mesin milling vertikal itu sebenarnya ada, tapi nggak dipakai. Nah, jadi kemungkinan besar untuk kedepannya kita bakal bahas mesin milling CNC ini. Oke, lanjut. Terus ada spesifikasi mesin milling CNC, komputer numerik kontrol. Nah, mesin milling CNC ini merupakan mesin milling yang dapat dikendalikan oleh komputer. Yang tadi saya bilang tuh
kayak dia tuh bukan lagi manual pakai tangan tapi udah pakai software. Nah, mesin ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Satu, memiliki 3 sampai 5 sumbu. Eh, untuk untuk pembahasan saya kali ini lebih ke arah yang 3 sumbu karena di lapangannya seperti itu, ada yang 3 sumbu. Kalau yang 3 sumbu itu dia ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Sumbu X itu untuk maju, sumbu sumbu Y-nya itu untuk mata pisaunya atau cutternya. Nah, sumbu Z itu buat bergerak ke arah kanan kiri, kalau nggak salah gitu. Nah, terus ada ukuran meja yang bervariasi tergantung kebutuhan industri. Iya, di dalam itu, di dalam mesin CNC juga terdapat meja kecil. Sebenarnya itu nggak terlalu dipakai. Terus ada daya motor yang besar sekitar 5 sampai 10 HP. Yang terakhir dapat bergerak dengan kecepatan tinggi. Kalau buat bergeraknya saya kurang tahu gimana mestinya, tapi bergeraknya ini harusnya pada normalnya lah, kayak mesin-mesin milling pada normalnya. Lanjut produk yang dihasilkan. Nah, dari mesin CNC ini juga ada juga beberapa produk yang dihasilkan dari mesin CNC ini. Contohnya komponen otomotif. Ah, CNC milling berguna sebagai pembuatan komponen otomotif seperti blok mesin, roda gigi, knalpot, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada pembuatan komponen pesawat terbang. Komponen pesawat terbang seperti sayap, roda pendaratan, dan bagian struktural lainnya dapat diproduksi dengan mesin CNC milling. Yang ketiga ada industri elektronik, yaitu berbagai jenis komponen elektronik seperti papan sirkuit cetak dan pengkabelan. Nah, yang terakhir ada industri manufaktur umum. Nah, mesin CNC milling ini dapat digunakan untuk memproduksi berbagai jenis produk dari bahan metal, plastik, kayu, dan lainnya, seperti alat industri, alat rumah tangga, alat kesehatan, dan lainnya. Lanjut ke input, proses, sama output. Nah, sebenarnya ini lebih ke cara kerjanya ya. Lebih ke cara kerjanya, eh, yang tadi saya bilang, saya ini menelitinya 3 sumbu, X, Y, dan Z. Nah, input pada mesin milling CNC 3 sumbu ini meliputi satu, menentukan program pemotongannya atau code-nya, istilahnya gitulah. Terus selanjut menentukan alat pemotong yang akan digunakan. Nah, dilanjut dengan menentukan material yang akan dipotong. Jadi materialnya tuh kayak nggak harus kita yang nentuin, uh, tergantung dari uh, spesifikasi manufakturnya. Jadi nanti saya akan jelaskan. Nah, terus menentukan kecepatan pemotongan dan kecepatan umpan. Jadi kecepatannya itu tadi 5 sampai 10 HP. Nah, itu ditentuin tuh mau berapa atau sesuai barang apa yang akan kita bikin. Nah, terus proses milling eh pada proses pada mesin milling CNC, 3 sumbu. Yang pertama, pemilihan material yang tepat. Nah, yang kedua pemotongan yang presisi. Yang ketiga ada pengontrolan kebocoran. Yang keempat ada pemilihan alat pemotong dan parameter potong yang tepat. Nah, Pak, alat pemotong ini juga harus dipilih-pilih nih, nggak bisa asal sembarangan, nggak bisa asal kayak yang penting tajam, nggak gitu. Terus lanjut, ada output pada mesin milling CNC 3 sumbu meliputi satu, produk yang telah selesai dipotong sesuai dengan desain yang diinginkan. Yang kedua, data hasil pemotongan yang dapat digunakan untuk analisa kualitas, pengendalian proses, atau keperluan dokumentasi. Nah, yang terakhir ada log data yang berisi informasi mengenai kecepatan pemotongan, kecepatan umpan, waktu pemotongan, dan data lainnya yang dapat digunakan untuk analisis dan perbaikan proses.
Nah, jadi outputnya itu nggak hanya yang penting barang jadi, enggak. Nah, yang kedua ini ada data hasil pemotongan dapat digunakan untuk analisis kualitas, pengendalian proses, atau ukuran kombinasi. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, nggak hanya yang penting barang jadi enggak, tapi juga data hasil pemotongan tersebut digunakan buat analisis kualitas mesinnya, analisis kinerja mesinnya, atau analisis orangnya sendiri kayak gimana, lalai apa enggak, barangnya bagus apa enggak, itu juga dari orangnya juga bisa. Ya lanjut. Nah, yang ini klasifikasi proses manufakturnya. Nah, pada penelitian saya kali ini dari pada pabrik tersebut ada dua tipe klasifikasi proses manufaktur. Yang pertama itu ada make to order. Make to order tuh eh, baru dijalankan jika perusahaan sudah mendapatkan pesanan dari konsumen. Jadi eh method order itu model operasi dalam order fulfillment yang baru dijalankan jika perusahaan ini sudah mendapatkan pesanan dari konsumen. Nah, biasanya model ini tuh digunakan buat mengantisipasi terjadinya penjualan produk yang tidak stabil. Nah, dengan begitu, perusahaan atau pabrik tersebut bisa meminimalisir terjadinya kerugian dan pengeluaran biaya produk yang berlebihan. Nah, make to order juga jadi salah satu sistem produksi yang dinilai cukup cukup efektif nih untuk menyusun rencana anggaran. Terus yang kedua ada engineering to order. Sebenarnya ini nggak jauh beda sama make to order, yaitu jenis sistem produksi yang memungkinkan perusahaan sebagai produsen untuk merancang, membuat, dan menyempurnakan produk. Seluruh proses produksinya dilakukan untuk memenuhi pemesanan konsumen dengan spesifikasi tertentu. Jadi benar, ini tuh nggak jauh beda sama make to order tadi. Bedanya itu dia itu biasanya konsumen mempunyai spesifikasi sendiri nih sesuai keinginannya. Makanya dari perusahaan atau pabriknya itu nggak bisa ngestok. Oh, kita kemarin tuh bikin ini, berarti kita harus ngestok ini, nggak bisa. Karena kan sesuai kemauan konsumennya sendiri. Nah, artinya perusahaan tidak menyimpan material atau bahan bakunya sendiri. Nah, perusahaan yang menerapkan sistem engineer ini akan melakukan penawaran dengan konsumen terlebih dahulu nih. Jadi kayak eh, nego-nego dulu nih, omongin dulu. Jadi maunya konsumen tuh kayak gimana, bahannya itu terbuat dari apa, bentukannya itu kayak gimana, kayak gitulah. Nah, terus setelah itu, apabila pihak perusahaan menyetujui, maka proses produksi baru akan dimulai atau dijalankan. Nah, pada penelitian saya di pabrik tersebut, kurang lebih atau 90%-nya itu dia klasifikasi proses manufaktur itu pakai engineering to order. Jadi dia tuh nggak bisa nyetok nih kayak bahan apa aja sih yang dia biasa stok itu nggak bisa karena sesuai dengan kemauan konsumennya. Lanjut, proses permesinan ini ada 7 macam. Nah, di note dulu nih, keseluruhan proses dapat berbeda tergantung pada kompleksitas dan jenis produk yang diproduksi secara kebutuhan spesifik lainnya. Jadi ini 7 ini berdasarkan pabrik atau perusahaan saya yang saya teliti kemarin. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Nah, tahap perencanaan itu kayak melibatkan perencanaan produk, terus pemilihan material yang tepat, serta pembuat gambar-gambar teknis mesin milling CNC yang akan diproduksi. Nah, dari engineering to order itu kita si pihak perusahaan itu kayak nego-nego dulu nih sama konsumennya kayak pemilihan material yang tepatnya tuh kayak gimana, bahan yang digunakan maunya dia tuh kualitasnya kayak gimana, bentukannya tuh kayak gimana, itu tahap perencanaan. Nah, terus yang kedua ada tahap pemesinan bahan mentah. Nah, maksudnya ini bahan mentah seperti logam atau non-logam
agar di machining menggunakan proses pemesinan tradisional seperti pemotongan atau pengeboran. Nah, untuk membentuk bentuk dan ukuran yang diinginkan oleh konsumen. Nah, nah, setelah itu tuh baru dilakukan proses milling CNC. Nah, terus yang ketiga ada pemodelan CAD atau CAM. Nah, dari proses mentah tadi itu selanjutnya memodelkan produk menggunakan software CAD atau AutoCAD yang saya bilang tadi di awal dan mengonversinya. Oh ya, sorry, kalau di pabrik atau perusahaan yang saya titik kemarin tuh kalau nggak salah dia pakai 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 apa ya, kalau nggak salah mirip-mirip kayak AutoCAD lah. Soalnya saya nanti ada lampirannya, ada foto aplikasi software kayak gimana. Oke, lanjut. Nah, tahap selanjutnya adalah memamerkan produk menggunakan software CAD dan mengonversinya menjadi instruksi mesin menggunakan software CAM. Jadi, setelah kita buat desain pakai software CAD itu, kita konversi nih jadi instruksi mesin menggunakan software CAM. Instruksi mesin itu kayak eh apa namanya ya? Kalau di laptop tuh flash disk lah, kayak flash disk. Nah, setelah kita datanya tuh udah taruh di software CAM tersebut, itu tuh nanti bakal ditempel ke mesinnya, baru nanti bisa kita atur di mesinnya tuh kita punya data apa di flash disk tersebut gitu. Terus instruksi ini meliputi informasi tentang gerakan, kecepatan, dan alat yang digunakan selama proses milling berlangsung. Nah, yang keempat ada pengaturan mesin. Nah, mesin milling CNC juga harus dikonfigurasi dengan benar sebelum mulai bekerja. Nah, ini juga termasuk mengatur koordinat mesin, mengganti alat, dan memasang bahan kerja yang benar. Jadi, sebelum benar-benar mesin milling CNC itu kita jalanin, kita harus tahu dulu nih alatnya itu udah kepasang benar atau belum, atau bahan yang kita mau olah juga masangnya juga udah benar atau belum gitu istilahnya. Terus yang kelima ada proses milling. Nah, pada tahap ini mesin milling CNC akan melakukan proses pemotongan yang diatur dalam mesin instruksi CAM yang tadi kayak flash disk. Nah, terus proses ini melibatkan penggunaan pemotong atau end mill istilahnya, yang dipasang pada mesin untuk memotong bahan kerja dalam bentuk yang diinginkan. Jadi setelah kita apa namanya desain di AutoCAD atau CAD tadi, nah si CAM ini yang akan bekerja selanjutnya pada mesin CNC-nya. Nah, terus ada inspeksi dan perbaikan. Nah, setelah proses milling selesai, produk yang sudah jadi akan diperiksa untuk memastikan bahwa spesifikasi yang diinginkan terpenuhi. Jika sedikit ada ketidaksesuaian atau cacat, perbaikan atau pengulangan proses dapat dilakukan jika diperlukan. Jadi, karena pabrik atau perusahaan yang saya teliti kemarin itu menggunakan 90%-nya itu engineering to order, di mana dia baru bisa menjalankan prosesnya kalau ada konsumen. Nah, maksudnya kalau ada konsumen yang custom custom order istilah gitu. Nah, kalau di kalau misal sudah dijalanin prosesnya, bahannya sudah ada, terus ada cacat sedikit, nah itu dia tuh kayak bakal meneliti dulu ini salahnya ada di mana, kenapa bisa gini, ataukah orangnya, ataukah mesinnya, atau bisa jadi itu dari desainnya sendiri ada yang salah gitu. Nah, terus yang terakhir ada finishing. Nah, tahap terakhir adalah finishing, di mana produk dihaluskan, dipoles, atau dilakukan perlakuan permukaan lainnya untuk meningkatkan tampilan dan kekuatan produk. Ah, nah, itu ya terakhir tadi finishing. Terus dalam keseluruhan proses manufaktur mesin milling CNC ini penting untuk
memastikan bahwa semua langkah di atas itu dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan gitu. Terus lanjut, nah kesimpulan dan saran. Nah kesimpulannya yaitu bahwa penggunaan mesin CNC, lebih tepatnya mesin CNC 3 sumbu ini, XYZ ini, dapat memberikan banyak manfaat bagi industri dan proses manufaktur. Nah, mesin milling CNC ini memungkinkan produk yang lebih akurat, efisien, dan cepat, serta mengurangi risiko kesalahan manusia. Nah, kenapa kesimpulannya ada mengurangi kesalahan risiko manusia? Karena sebagian besar eh, manusia tuh bisa salah ketika salah ngedesain doang. Nah, gitulah. Ketika dia salah ngedesain itu baru semua semua belakang atau setelah prosesnya desain itu bisa jadi salah. Tapi kalau dia desainnya udah benar, nah kemungkinan besar hasilnya tuh sesuai yang diinginkan. Lanjut, selain itu, mesin milling CNC juga dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak dan teknologi terkini untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Nah, buat sarana ini untuk menggunakan mesin milling CNC dapat dianggap sebagai langkah dalam mengoptimalkan proses sebagai langkah yang bijak dalam mengoptimalkan proses produksi. Jadi mesin milling CNC era sekarang ini sudah paling bijaksana dalam mengoptimalkan proses produksi sekarang nih, zaman sekarang. Karena apa? Karena kayak contohnya mesin milling tadi ada mesin milling facing kalau nggak salah itu. Nah, dia tuh kayak masih manual, itu kan kayak kurang efektif sama efisien ya. Bisa jadi kalau barangnya itu nggak sesuai konsumen atau nggak sesuai yang kita bikin itu, kemungkinan besarnya ya emang manusia sendiri, karena kan itu pengerjaannya jadi manual, nggak pakai mesin gitu. Nah, ini untuk lampirannya. Nah, sebenarnya ini ada video, tapi kalah sama suara mesin ya, karena di situ posisinya lagi emang ngebuat barang, dan mesinnya itu nggak hanya mesin milling dong, tapi ada mesin bubut juga. Nah, di sini juga ada 2 video, tapi saya nggak bisa putar eh, karena yaudah nggak apa-apa, mohon maaf. Oke, dari saya cukup cukup sekian presentasi laporan penelitian tugas-tugas ini. Besar harapan saya agar tugas presentasi ini dapat memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Eh, di tugas saya juga berharap gede lah nilainya gitu ya dari tugas presentasi kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena yang sempurnanya milik Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.